Casablanca. Masih di sesi kedua Antam Present Jakarta Marketing Week 2026, Jakarta The Global City, inklusif, kreatif, and kolaboratif. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Oke, tadi tema dari JAK MW 2026 ini menjadi kata kunci yang saya spill untuk sesi kita di siang hari ini. Yes, Jakarta and Global City. So, perkenalkan nama saya Muhammad Perkasa Al-Hafiz yang akan menjadi moderator untuk sesi di Day One BUMN untuk khususnya sesi Branding City Through the Game. Kita tahu tahun lalu Bapak Gubernur Pramono Anung menutup JAK MW 2025 dengan memaparkan ambisi besarnya untuk menjadikan Jakarta yang kini menjadi daerah khusus Jakarta menjadi top 5 global city in the world pada tahun 2030 dan top 20 global city in the world pada tahun 2025. Untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai macam elemen, seluruh elemen untuk mendukung city branding dari Jakarta. Menjawab tantangan tersebut, saya sudah kehadiran dua narasumber yang sangat ahli, expert di bidangnya masing-masing yang akan memperkaya diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan Bapak Muhtar Saman, CEO dari Juaraga, sebuah brand lokal aparel yang menjadi official jersey club kebanggaan kota ini, Persija Jakarta. Untuk Bapak Muhtar, saya persilakan untuk naik atas panggung, Bapak. Selamat datang, Bapak. Fun fact, Bapak Muhtar ini juga merupakan wakil ketua umum dari Perkumpulan Besar Padel Indonesia. Di sini ada main padel gak, Bapak Ibu? Kita bisa ngobrol ya. Monggo Bapak, silakan Bapak. Nah, yang kedua saya punya narasumber yang sangat cantik, yakni Ibu Sinta Kesuma Dewi, Head of Strategic Business Unit, Jakarta International Stadium. Selamat datang, Ibu Sinta. Hati-hati, Ibu. Oke, kita mulai diskusinya. Bapak Ibu bisa di sebelah sini. Bicara soal city branding, kegiatan daily activity yang dilakukan oleh Pak Muhtar dan Ibu Sinta erat hubungannya dengan dalam mendukung misi besar dari pemerintah daerah khusus Jakarta. Sebelum itu mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dan hari-hari ngapain aja nih Bapak Ibu upayanya untuk juga mendukung program atau misi besar tersebut. Mungkin ladies first Bapak. Ibu Sinta silakan. Ladies first. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar, ketemu lagi. Saya Sinta, saya dipercayakan sebagai ibunya JIS. Wah, oke. Jadi kalau ibu itu kegiatannya adalah bagaimana ngemong anaknya. Anak-anaknya ini adalah Jakarta International Stadium. Jadi hari-hari saya memang ngurusin semua tetek bengeknya yang ada di JIS. Apapun yang menjadi kayak issues atau kalau anak lagi sakit, lagi demam kan kita urusin tuh. Anak lagi happy juga kita tetap happy juga. Jadi itu bagian daripada pekerjaan saya. Seluruh rangkaian operasional maupun non operasional bisnis pun juga kami di Jakarta International Stadium, saya selaku ibunya pasti akan tap in dan setiap hari mengurusi itu sih. Oke, tepuk tangan dong untuk Ibu Sinta. Pak Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang buat teman-teman semua. Saya Mokhtar, saya sebagai founder dan CEO untuk Juaraga yang bergerak di merchandise athleisure ya. Tapi bukan hanya apparel saja sebenarnya, kita hampir semua dari aksesoris, dam digital, helm, pokoknya yang berhubungan dengan sports ya. Kebetulan saya juga sebagai wakil ketua PB Padel Indonesia, jadi banyak banyak event-event. Sekarang kan padel hampir setiap minggu nih ada pertandingan, ya saya ikut membantulah di sana kegiatan saya sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk Pak Muhtar, para marketer semuanya. Oke, kita ke pertanyaan pertama Bapak Ibu. Bicara soal sport marketing di hari ini tidak sebatas hanya sponsorship dan event. Bagaimana dari Juaraga, dari Jakarta International Stadium melihat peran sport marketing, khususnya tadi ya dalam mendukung
misi besar dari pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta? Saya dulu nih Pak. Jadi intinya sebenarnya Jakpro dalam ini JIS melihat bahwa JIS ini bukan hanya sebagai arena untuk pertandingan saja. Tapi memang sesuai fungsinya dia adalah mendukung seluruh kegiatan dalam hal ini sport dan non-sport. Jadi kita fokus dengan sportainment. Tapi tetap sepak bola itu adalah prioritas untuk core bisnisnya dari Jakarta International Stadium itu sendiri. Namun kami juga berharap dengan banyaknya kegiatan yang kita lakukan di Jakarta International Stadium ini akan mengundang banyak sekali sponsorship. Bukan cuma sponsorship tapi akan ada kegiatan atau hubungan bilateral atau secara global sehingga JIS ini sesuai namanya. JIS Jakarta International Stadium. Jadi orang akan melihat bahwa ini adalah bukan cuma ruang untuk sport tapi juga ruang kolaborasi yang besar. Tentunya ini sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Pram bahwa menjadikan Jakarta Global City dan JIS ini menjadi ikonnya, salah satu ikon yang dianggap dapat menunjang kegiatan itu melalui dari branding sport managementnya. Oke. Ya, saya sangat sepakat dengan Mbak Sinta juga. Jadi memang kompetisi-kompetisi turnamen ini harus sering dilakukan dan dari Juaraga sendiri banyak terlibat dalam kompetisi-kompetisi atau turnamen. Karena kita menjadikan Jakarta ini sebagai sports destination, ya. Jadi apalagi kita sebagai kota besar kita harus menciptakan tren atau culture ya. Apakah itu bola, apakah itu basket, apakah itu padel. Nah ini perlu kolaborasi. Betul. Ya. Kita juga barusan berbicara Ngobrol ngobrol. Karena JIS itu berkembang bukan dan sport. Berkembang sekarang kawasan sport. Kami juga udah memiliki lapangan padel barengan nih sama Pak Muhtar langsung kita bikin sesuatu ya di situ. Betul, iya langsung bersinergi kita gitu. Tapi di samping itu juga kalau dari Juaraga sendiri karena kita di merchandise yang paling penting kita fokuskan itu kualitas dari produk. Ya, itu sangat penting karena kita banyak berkolaborasi bermitra dengan klub-klub yang ada di Jakarta. Ya, contohnya dengan Persija, dengan Satria Muda yang pada waktu itu masih di Jakarta belum pindah ke Bandung ya. Ya, kita mengeluarkan kualitas kita harus bagus supaya kita bisa membuktikan kalau produk Indonesia itu bisa berdiri sejajar dengan produk-produk atau brand-brand global. Apalagi kita bermitra dengan klub besar, ya contohnya seperti Persija. Jangan malu-maluin lah istilahnya ya, benar ya. Kita Persija ini punya banyak fans bukan di Indonesia saja, global pun banyak sekali. Saya pernah ngirim barang ke Jakmania Sakura, pernah sampai ke Los Angeles loh. Ya, nah itu menjadi salah satu global branding juga untuk fans kita. Oke, jadi kalau bicara soal city branding, sport activity bukan hanya football only, banyak cabang olahraga yang bisa kita masukin. Cabang olahraga atau banyak lagi aktivasi lain seperti yang dilakukan sama Pak Muhtar ini. Pak Muhtar ini bukan cuma mikirin apparelnya aja, tapi dia juga mikirin bisnis ini mengglobal gitu. Sama seperti kita gitu. Ekosistem ya Bu. Ekosistem yang kita bangun, ya betul. Oke, seperti yang dilakukan oleh JIS juga Ibu Sinta. Kita tahu sebagai stadium tidak hanya aktiviti olahraga football atau ada jogging track di dalamnya, tapi juga konser. Nah, bagaimana menurut Bu Sinta? Ini lebih enak mana nih Bu ngelola event olahraga football match atau konser? Kemarin kita kedatangan Coldplay, Maroon 5 Bu ya? Maroon 5. Maroon 5 ya, nanti ada Avenged Sevenfold sama My Chemical Romance. Yes, gimana Ibu Sinta? Sebenarnya dua-duanya memiliki tantangan yang berbeda. Jadi emang karena fungsi dari Jakarta International Stadium itu memang untuk mengcover sport dan non-sport. Kalau sport kita sudah tahu bahwa memang ini adalah hal yang kita bangga-banggakan. Apalagi Jakarta punya Persija yang saat ini berlaga di Liga 1 otomatis. Dan sudah Pak Pram datang menjanjikan dan menjadikan JIS sebagai home base of Persija. Itu adalah kebanggaan buat kami gitu, menghadirkan sebuah klub yang papan atas di Liga 1 menjadi rumah. JIS itu menjadi rumahnya.
Namun ada lagi tantangan berikutnya, menjadikan Jakarta International Stadium ini sebagai rumah juga untuk event-event internasional. Makanya kami terus juga berbenah diri sehingga bisa mengcover dua-duanya. Karena pasti ada isu yang bersinggungan di antara kedua kegiatan besar itu yang dua-duanya mendukung program Jakarta Global City. Kami terus berbenah diri untuk bisa mendukung keduanya. Jadi hal-hal inilah menjadi tantangan buat kami sehingga membuat setiap hari kami itu menjadi lebih hidup. Karena selalu ada tantangan. Tapi it's okay. Itu semakin berwarna Ibu ya? Iya, jadi itulah yang membuat kami itu semakin kayak, wah ini seru sekali. Kayak permain sepak bola, makin lama kan makin seru tuh. Makin panas gitu kan. Jadi hal ini membuat kami semakin bersemangat. Dan kami berterima kasih karena semangat kami ini didukung penuh oleh Pemprov. Dalam hal ini Pak Pram. Mas Pram Monoanung ini luar biasa mensupport bagaimana caranya JIS ini menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mendukung seluruh kegiatan yang memberikan kebermanfaatan seluruh lapisan masyarakat maupun juga global bisnis. Jadi intinya kami sangat tertantang untuk melakukan hal itu. Pantasan awet muda Ibu Sinta. Dia lalu berpikir terus, kreatif terus dituntut untuk bisa bergerak dinamis. Oke, Pak Mukhtar, tadi bicara mengawali dengan kualitas produk. Tapi sebetulnya konten aja tidak cukup ya Pak ya. Untuk sampai ke dunia internasional. Upaya apa aja apalagi nih Pak yang dilakukan oleh Juaraga di dalam konteks tadi City Branding of Jakarta? Yang pertama saya rasa dalam, ini perbedaan kami dari awal ya. Karena memang awalnya ini saya lulusan dari Walt Disney. Ya, saya 21 tahun di Walt Disney. Jadi apapun yang kita buat itu harus punya storytelling. Ya, jadi kembali lagi bukan hanya kualitas, tapi semua produk yang kita ciptakan, yang kita buat atau kita produksi harus relevan dengan usernya. Which is kalau misalnya dengan Persija ya dengan fans, dengan Jakmania. Jadi apa yang kita buat itu ada storytellingnya. Okay. Ya, nah storytelling ini biasa kita angkat dari budaya lokal. Ya, apakah itu dari berbasis sejarah, apakah itu desain, ya pokoknya harus ada unsur lokalnya. Ya, nah ini salah satu kita mengangkat Jakarta. Ya, contohnya seperti jaket yang saya pakai ini inspirasinya untuk ulang tahun Jakarta. Oh iya 500 ya. Betul, ini bukan yang 500, ini yang lama. Oh yang lama, tapi ini keren banget loh. Nah, ini inspirasinya dari Jayakarta. Ya, yang dimana pakai Fathahillah pakai putih-putih, ya kan ada emas dengan lambang kemenangan. Ini ada logo 1527. Ini benderanya dari Fathahillah nih, ya, dimana 1527 ini Fathahillah merebut Batavia menjadi Jayakarta. Jadi ada story-story tersebut. Nah, itu salah satu kekuatan dari Juaraga gimana mengangkat local culture ya dan menjadi trendsetter. Oke, pada akhirnya brand storytelling ini menjadi pintu masuk kita untuk menyentuh emotionnya konsumen atau target audiens kita. Engagementnya kena di situ. Si Ibu Sinta tadi bicara olahraga dan konser tentu punya segmen konsumen yang berbeda, karakternya berbeda, pendekatannya juga pasti berbeda Bu ya. Ada apa enggak cerita-cerita seru enggak sih di balik untuk menggarap dua segmen ini tuh? Sebenarnya pasti ada. Setiap hari itu pasti ada ceritanya. Justru cerita itulah yang menjadi engagement kita. Ya kayak itu storytelling. Dan akhirnya aku memahami sebenarnya karakter ini sangat berbeda. Tapi perlu kita pahami juga JIS ini berdiri di antara lingkungan masyarakat yang memiliki juga karakter yang berbeda. Jadi kalau kita ngomongin social society, bukan cuma pengunjung yang datang ke JIS, dalam hal ini adalah penggemar bola dan penggemar konser. Kami memiliki masyarakat juga yang saat ini juga kami berusaha untuk edukasi, tarik hatinya, berikanlah mereka ruang untuk merasakan bahwa JIS ini memiliki manfaat buat mereka. Jadi saya sangat berusaha buat mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk tetap bermain di JIS. Manfaatkanlah area JIS ini karena JIS ini adalah kebanggaan Jakarta dan ketepatan ada di Jakarta Utara. Saya selalu sering berkomunikasi sama seluruh lapisan masyarakat. Kalau
Jakmania atau penggemar sepak bola datang, emang tujuan mereka adalah datang untuk nonton sepak bola, merasakan experience-nya. Sama juga dengan konser-konser, mereka datang untuk merasakan experience nonton konser bersama idola mereka. Tapi kalau society-nya itu kan mereka kedatangan orang dalam bentuk dalam jumlah yang cukup masif kalau setiap kegiatan tuh. Jadi saya berusaha menarik hati mereka. Aku in the early beginning waktu aku awal-awal masuk di JIS, aku memang datang soan ke semua. Dari RT, RW, Ormas, aku Sinta. Saya sekarang ada di sebelah, kalau ada apa-apa tolong ketuk saya. Kalau perlu apa-apa silahkan, ayo kita bersama-sama. Akhirnya sekarang alhamdulillah komunitas berkumpul banyak di JIS. Mulai dari komunitas sport itu macam-macam. Kita udah mulai zumba, karate, apalah semuanya itu warga lokal. Bahkan sekarang saya juga memiliki ruang buat keluarga. Jadi anak-anak itu ada tempatnya untuk kalian belajar melukis di sini. Jadi saya membuat bahwa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ayo kita sama-sama manfaatkanlah area ini karena ini kebanggaan kita semua. Mereka juga UMKM mau jualan monggo. Makanya untungnya seluruh promotor atau stakeholder yang datang bersama memanfaatkan area JIS itu sangat open dengan konsep ini. Contoh kayak Persija main, Persija pun juga memberikan ruang buat UMKM itu untuk berkembang. Dikasih juga space, mereka mau jualan di situ monggo gitu. Sama juga promotor-promotor internasional juga kami minta ruangnya dan diberikan. Artinya sebenarnya semua bersinergi untuk memberikan ruang untuk masyarakat supaya bisa berkembang bersama JIS. Sehingga society ini hidup, sehingga pada saat kita menggaungkan menjadi Jakarta Global City, bukan cuma Jakartanya, cuma masyarakatnya pun merasa bagian daripada Global City itu, gitu sih. Tapi susah banget Ibu untuk dapat jadwal di lapangannya JIS Bu. Ngantrinya. Lapangan latih. Slotnya penuh terus. Sepak bola Bu. Oh lapangan latih atau lapangan utama? Yang utama dan kalau utama saya tergantung Persija. Karena memang dipersiapkan kalau permainan sepak bola. Tapi mungkin kalau kita terus mengembangkan diri mungkin ke depannya kami akan memiliki beberapa treatment khusus sehingga mungkin bisa lebih memberikan bermanfaat untuk masyarakat umum. Jadi mudah-mudahan segala macam development yang kami lakukan ini akhirnya membuat jadwal itu akan lebih cair lebih gitu. Cair lagi. Oke, dari keduanya sini ada benang merah sebagai stadion kebanggaan Persija Jakarta, sebagai jersey aparel dari Persija Jakarta. Untuk keduanya, seberapa besar dampak yang akhirnya dirasakan oleh JIS dan Juaraga untuk tadi ya bisa brandnya semakin dikenal khususnya termasuk di kalangan dunia internasional. Mungkin tadi Pak Mokhtar bilang masuk lewat diaspora yang ada di Jepang, ada di kota apa di negara-negara lain. Pak Mokhtar? Saya rasa kami berpartneran dengan Persija itu yang pertama bukan hanya Persija saja. Tapi kita berpartneran juga dengan Jakmania. Ya sebagai fansnya Persija. Dampak terbesar selain branding karena Persija dikenal. Tapi juga kita banyak sekali mendapat masukan-masukan dari fans. Okay. Ya. Fans ini kan sangat kritikal. Ya, nggak boleh kalah lah istilahnya. Tapi itu yang kita pelajari dari mereka, dari produk-produk awal kita itu mereka banyak sekali memberikan kita masukan. Yang sangat konstruktif ya, yang harus kita dengar. Saya ini anak basket, saya ini Abas. Abas tiba-tiba jadi anak bola. Iya tiba-tiba jadi anak bola. Jadi walaupun kita sudah berusaha membuat yang terbaik, tapi pasti kan karena bukan anak bola, kita pasti banyak miss. Nah itu kita rangkul dari Jakmania, dari fans. Dari komunitas kolektor jersey misalnya, kita rangkul juga. Nah itu yang kita pelajari dari mereka dan itu banyak sekali memberikan improvement ya untuk produk-produk dan koleksi-koleksi kita. Ya. Kemudian dengan klub sendiri yang sudah pasti produk kita dipakai untuk bertanding. Nah di situ kita juga bisa melihat ya kan apa kekurangan-kekurangan kita, apa yang harus kita perbaiki. Jadi ya bukan hanya Persija sebagai Jakarta dan branding tapi juga kita banyak. Jadi ruang improvement nih Pak ya untuk validasi pasar segala macamnya. Ibu Sinta? Ya sama kayak Pak Muhtar. Jadi sebenarnya kami sangat open untuk mendengarkan masukan dari, kami tuh nggak budek gitu.
kalau aku selalu bekerja pakai hati. Jadi I will put my heart on that. Aku berharap orang juga akhirnya melihat bahwa aku punya effort di situ. Jadi saya sih prinsipnya begitu kita kena hatinya, kita akan dapatkan informasi sebanyak mungkin. Mereka akan lebih cair untuk menceritakan. Hal ini dilakukan juga oleh Juaraga bersama Jakmania. Karena kita dengarkan kan konstruktif dan sangat legit dan sangat tajam loh. Kalau fans itu sama... Sepak bola sangat fanatik memang. Yes, nah itu yang kita ambil, engagement yang ketajaman itu. Sama aku juga melakukan hal yang sama, makanya aku turun begitu aku datang ke JIS, aku sowan dulu ke semuanya. Aku bisa dengerin apa sih keluhanmu terhadap JIS. Begitu juga sama begitu ada Persija dan ada Jakmania, bukan cuma Persijanya loh aku tap in. Ke Jakmania juga kadang-kadang, walaupun kadang-kadang itu nyelekit semuanya, itu dalam. Tapi itu ternyata percayalah itu adalah membangun kita menjadi lebih bagus lagi, apalagi untuk fasilitas JIS. Mereka tuh sangat passionate. Iya, passionate untuk memberikan masukan. Bahkan kalau kita tidak respon, mereka akan teriak, kenapa lo nggak respon? Tapi hal itu sebenarnya membuat saya lebih memahami karakter, sehingga begitu mereka datang ke JIS, aku lebih memahami, oh mereka ini maunya di treatment seperti apa. Karena kan kita public servicing. Area ini kan public service, punyanya public. So aku harus memberikan experience yang terbaik buat siapapun yang akan datang ke JIS. Jadi sebenarnya benar kita harus banyak-banyak berkomunikasi dengan semua stakeholder kalau saya. Dan juga semua masyarakat yang datang ke JIS. Saya tuh banyak banget suka buang-buang flyers. Kasih dong survei pelanggan, kepuasan pelanggan. Dari situ kita melihat walaupun banyak, ya kalau kita baca banyak sakit hatinya. Tapi itu sebenarnya kritik membangun sih gitu. Tapi pada akhirnya bukan hanya sosok Ibu Sinta yang dikenal melakukan pendekatan tangan dengan hati. Tapi brand JIS pun terbentuk sebagai ya human brand juga JIS ini Bu ya. Dampaknya ke brandnya. Orang nggak kenal Sinta sih sebenarnya. Orang kenalnya JIS. Saya nggak pernah present diri saya adalah Sinta. Saya adalah behind JIS. Tapi saya datang, aku namanya Sinta. Tapi aku megang JIS. Silakan dipakai JIS-nya. Jadi emang Sinta nggak terkenal, JIS-nya yang terkenal. Itu kan tujuan kita. Dan Jakartanya juga jadi mendunia. Tujuannya supaya kita bisa membangun kolaborasi. Jadi kalau pengurus atau pengelola JIS itu bisa berganti-ganti, tapi JIS-nya tidak akan terganti. Itu yang kita coba tanamkan ke semua orang bahwa JIS ini hadir untuk memberikan kebermanfaatan untuk seluruh lapisan masyarakat gitu. Tidak hanya untuk komunitas sepak bola Ibu. Tidak hanya. Ya. Dan kita tahu juga ya sepak bola sangat besar, sangat menarik. Tapi industri atau sektor olahraga lainnya, cabang olahraga lainnya juga menarik. Di JIS selain sepak bola kita sekarang udah Juni akan ada launching pedal. Nanti Bapak Muhtar juga support menarik, kita. Kita ngebahas pedal ya. Kemudian ada dayung. Kami buka juga bekerja sama dengan Potsi. Jadi sekarang yang jadikan markas untuk berkumpul itu bukan cuma Persija, ada Potsi juga di belakang. Danau Cincin, pemanfaatan Danau Cincin. Kami juga begitu. Jadi itu yang udah menjadikan JIS sebagai base campnya ya. Tapi kalau yang lain kayak Pound Fit, lari, komunitas lari kita udah punya 3. 1 JIS Runner sendiri, 1 Jakarta Utara Runners, sama 1 lagi dari Kelapa Gading itu ada brandnya. Dia salah satu sport, activity sport lah. Dia bikin home base-nya di JIS juga. Jadi sebenarnya kita open buat semuanya sih. I see. Pak Muhtar sebagai Wakil Ketua Umum PBPI ya Pak, PB Padel Indonesia. Update dong Pak, industri padel ini kan kelihatan menjamur banget, pemainnya semakin banyak untuk dapat slot main juga sekarang lebih mudah gitu kan. Kalau dulu mungkin harus ngebuk seminggu sebelumnya, sekarang mau hari ini main juga jam berapa ada gitu Pak. Courtnya juga banyak banget Pak. Di Indonesia seperti apa saat ini Pak sebenarnya di dalam Pak? Padel ini mungkin salah satu olahraga yang pertumbuhannya sangat pesat. Ya, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah khususnya di Jakarta. Ya, Jakarta ini menurut data Citata itu hampir 400 klub. Jadi hampir sekitar 1.200-an lapangan. Ya. Saya rasa ini salah satu sign yang bagus dan ini bisa menjadi city branding yang bagus. Karena yang tadinya dulu tanah kosong, rumputnya berkeliaran menjadi lapangan lahan yang proper, sarana olahraga yang proper. Dan proper ini
sarana ini makin lama makin proper karena persaingan makin tinggi. Ya, jadi pelayanan harus bagus, fasilitas harus bagus. Dan ini juga memberikan dampak ekonomi yang sangat besar, ya. Mempekerjakan tenaga kerja, investasi juga masuk, UKM juga bisa turut menikmati. Dan yang paling penting penduduk Jakarta, warga Jakarta ini jadi happy. Jadi Sehat. punya tempat untuk beraktivitas dan berolahraga, tempat berkumpul. Khususnya untuk anak-anak muda loh, Mas sama Mbak Sinta. Yang tadinya demen ke klub, sekarang aduh mendingan benar. malam-malam kita Benar. main padel gitu Zaman loh. kita dulu mungkin banyaknya klub ya Pak. Betul. Kalau sekarang lebih healthy life-nya yang dikedepankan. Healthy lifestyle, wellness, ya Iya. kan. Nah ini salah satu mungkin sangat positif ya dampaknya terhadap bukan hanya city branding tapi dengan wellness dari penduduk di Jakarta. Tapi ekosistem, sorry Pak saya potong, ekosistem padel di Jakarta dan Indonesia sudah terlihat ke dunia internasional atau belum? Oh sudah sangat ya. Jadi tahun lalu kita mengikuti kompetisi Piala Asia yang diadakan di Qatar. Timnas putri kita, sudah ada timnas by the way ya. Timnas putri kita mendapatkan juara ketiga. Ya mengalahkan Kuwait, mengalahkan Bahrain, Thailand, Filipina, mengalahkan Australia 2 kali. Ya kan. Nah apalagi pada waktu di Piala Asia waktu kita bertanding, itu yang nonton kalau pas timnas main itu Orang Indonesia datang semua. nonton semua di YouTube juga ya. Jadi kita sudah kalau di peta padel internasional ini kita sudah menjadi fokus. Dan ini dibuktikan juga dengan adanya pertandingan internasional oleh federasi internasional yang diberikan ke kita sudah ada 6 pertandingan internasional. Nanti satunya di JIS kan Pak ya? Yes. Kita diminta menjadi host untuk Junior Piala Asia Asia. Nah, ini kita menjadi host di bulan November. Nah, untuk ke sana kita juga akan mengadakan Piala Gubernur nanti. Iya. Ya, semoga bisa di Di JIS. Kalau dikasih tempat ini sama Kasih dong, kasih dong. Ya. Nah, Selalu ini ada ruang Ibu ya. Iya dong. Nah ini untuk bibit-bibit muda ya, untuk KU 18, 16 dan 14. Nah, kembali lagi kita mau menjadikan atlet-atlet di Jakarta ini bisa bertanding di kancah internasional. Oke, Dan bagaimana berprestasi. Ya. Bu Sinta, bagaimana JIS menyambut potensi tersebut? Oh, jadi dari awal itu begitu padel ini menjamur awal-awal, JIS itu kan besar tapi banyak lahan yang masih bisa digarap, ya kan? Jadi kemarin itu saya bermohon boleh nggak kalau kita menjadikan ini sebuah kawasan olahraga. Akhirnya kita dapat kolaborator karena terus terang kita Jakpro itu butuh partner untuk yang memahami industri ini seperti apa sih. Sekarang partnernya tepat nih Bu di panggung yang sama nih Bu. Kebetulan didukung sama federasi, Oke. didukung sama federasi dan akhirnya jadi memang agak terlambat karena waktu pada saat tinggi-tingginya peak season itu kami baru kalau ini kan aset negara ya jadi harus ada izin, kita bikin kajian dulu dan segala macam. Dalam proses itu akhirnya insya Allah itu selesai Juni kita udah mulai beroperasi secara umum. Oke, jangan lupa undang marketers Bu ya. Iya untuk dong, pembukaannya. iya dong. Marketis kan suka bantu event-eventnya di JIS. Iya benar, kita udah sering kolaborasi. Aduh, tapi sayang banget Ibu Sinta, Pak Mukhtar, waktu kita sudah sangat mepet. Kita kehabisan waktu untuk berdiskusi lebih lanjut. Tapi sebelum saya tutup, mungkin dari Ibu Sinta dan Pak Mukhtar ada closing statement yang bisa disampaikan kepada para marketers di Kota Kasablanka pada siang hari ini mengenai city branding. Oke, dari Jakarta International Stadium kita percaya bahwa kita ini terus melakukan development untuk melakukan peningkatan kualitas. Apalagi Jakarta International Stadium ini adalah aset Pemprov yang dimana tujuannya adalah memberikan konektivitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami juga terus berkolaborasi dengan BUMD yang lain yang bertujuan membuka semua peluang supaya bisa masuk ke area Jakarta International Stadium dan harapannya ke depannya akan ada pertandingan internasional, ada kegiatan internasional lainnya yang digelar di JIS sehingga membuka juga mata dunia atau global memasukkan sponsorship dan investor ke kita sehingga mewujudkan cita-cita
Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung, menjadikan Jakarta menjadi Jakarta Global City dan masuk di top 5 di tahun 2030. Amin, kita doakan bersama dan dukung bersama Bu ya. Pak Mukhtar, closing statement Pak. Harapan saya semoga masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta bisa terus mendukung brand lokal. Ya, cita-cita saya kita jangan sampai jadi tukang jahit aja. Ya, kita harus bisa mempunyai suatu brand, suatu IP yang bisa bukan hanya menjadi tuan rumah di negara sendiri, tapi bisa juga ke luar negeri. Dan bukan hanya mendukung, tapi juga terus memberikan masukan supaya brand lokal ini bisa terus berkompetisi, terus bersaing dengan baik dengan brand-brand global. Itu saja sih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk sekali lagi untuk Ibu Sinta dan Bapak Mukhtar. Teman-teman marketers sekalian, kita sudah di penghujung sesi di City Branding Through the Game. Sini kembali terima kasih untuk Bapak Mukhtar Sarman, CEO dari Juaraga, dan Ibu Sinta Kesumadewi, Head of Strategic Business Unit Jakarta International Stadium.